Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurfitria dari kelas 12 TKJ 2 SMKN 2 Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang telah saya pelajari pada proyek workshop PT Universal Big Data, yaitu pembuatan dashboard website dengan menggunakan Laravel dan Next.js. Sebelumnya, terima kasih kepada kakak-kakak pemateri dari PT Universal Big Data yang telah menjelaskan materi dengan sangat baik, sehingga kami dapat memahaminya dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan skill yang kami punya. Website aplikasi dashboard adalah website yang meliputi seluruh data siswa dan kelas. Sebelum itu, saya sudah merunning dengan PHP Artisan Serve untuk backend dan npm run dev untuk frontend. Pada tampilan awal, kita akan diarahkan untuk melakukan register apabila belum memiliki akun di database user. Masukkan nama, email, dan buat password yang diinginkan atau mudah untuk diingat. Contohnya seperti Laila. Untuk email menggunakan laila@example.com. Untuk password saya menggunakan Laila123. Untuk confirm Laila123. Apabila sudah, maka centang untuk term of service dan klik create account. Setelah melakukan register, kita akan diarahkan pada halaman login, isi dengan data yang telah kita registerkan sebelumnya, yaitu Laila example Laila123. Lalu klik sign in. Untuk halaman register dan login, kita menggunakan fitur Laravel Authentication. Untuk backend sendiri, kita membutuhkan auth controller dan models user. Lalu jangan lupa untuk diaplikasikan pada roots, yaitu API PHP. Setelah melakukan register dan login, kita akan diarahkan pada halaman dashboard. Di halaman ini akan menampilkan data keseluruhan dari siswa dan kelas. Contohnya seperti total siswa, total kelas, rata-rata kelas, dan beberapa chart yang menampilkan data siswa, baik untuk jenis kelamin, rasio jenis kelamin, atau tahun kelahiran siswa. Untuk data siswa dan kelas ini kita membutuhkan struktur backend MCSF, yaitu Migration, Controller, Seeder, dan Factory, di mana masing-masingnya struktur akan saling membangun relasi untuk mengirimkan data ke database dan mengaplikasikannya pada struktur front-end untuk ditampilkan dalam bentuk website. Dalam pemanggilan database, kita perlu untuk memperhatikan codingan yang telah kita buat sebelumnya. Bahkan kesalahan dalam penulisan database dengan data yang akan kita panggil dapat mengakibatkan ketidakmunculan data. Untuk memanggil data bar chart, kita dapat menggunakan data key, sedangkan untuk pchart kita dapat memanggilnya menggunakan label yang sesuai dengan data yang telah kita aplikasikan pada codingan sebelumnya. Lalu lanjut untuk data siswa.
Pada halaman data siswa akan menampilkan informasi mengenai para siswa. Baik, contohnya untuk nama siswa, NIS, kelas, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Juga dilengkapi oleh fitur filter dan search bar. Apabila saya mengetikkan nama siswa yang diinginkan, maka akan langsung muncul, dan jika ingin melakukan pengeditan, klik tombol edit dan edit sesuai data yang ingin kita ubah. Contohnya seperti Mauris. Lalu kita akan edit. Kita edit bagian, contohnya bagian kelas. Di sini saya akan ganti menjadi 11 BKPA. Setelah itu klik simpan. Dan apabila data telah berubah sesuai yang kita inginkan, maka pengeditan telah berhasil. Untuk tombol hapus sendiri adalah untuk menghapus salah satu data siswa yang diinginkan. Akan coba saya klik. Dan apabila data siswa tersebut telah hilang, maka penghapusan telah berhasil. Contohnya Mauris. Tidak ada data untuk siswa yang bernama Mauris. Untuk fitur filter sendiri dapat memfilter jumlah siswa yang diinginkan. Kita hapus dulu untuk Mauris. Lalu ini untuk fitur filter. Contohnya kita ingin 5 siswa. Maka di sini fitur filter akan menampilkan 5 siswa yang kita inginkan. Sedangkan untuk 100, ini adalah untuk semua siswa sesuai dengan filter yang kita gunakan sebelumnya. Untuk filter sendiri kita menggunakan yaitu 5, 10, 20, 50, dan 100 siswa. Lalu lanjut, apabila kita ingin menambahkan data siswa, kita dapat menggunakan tombol tambah siswa dan isi menggunakan informasi yang kita punya. Contohnya seperti Milan. Lalu untuk NIS isi sesuai dengan data yang kita punya. Lalu untuk kelas saya pilih 12 RPLC. Untuk jenis kelamin perempuan. Untuk tanggal lahir kita gunakan saja untuk yang hari ini. Untuk alamat kita gunakan alamat. Untuk alamat ini hanya sebagai contoh. Dan klik simpan. Dan kita melakukan search kembali pada search bar untuk mencari data yang telah kita tambahkan. Contohnya Milan. Dan jika data yang kita tambahkan telah muncul, maka penambahan data telah berhasil. Lalu lanjut untuk halaman yang terakhir, yaitu untuk menampilkan data kelas. Untuk halaman kelas akan menampilkan data mengenai kelas, contohnya yaitu 10 RPLA, 12 RPLC, dan yang lain-lain. Apabila ingin menambahkan data kelas, kita dapat menggunakan tombol tambah kelas dan isi data menggunakan informasi yang kita punya. Contohnya seperti 11 TKJ 2. Lalu klik simpan. Lalu kita search yaitu 11 TKJ 2. Dan apabila data yang kita tambahkan telah muncul, maka penambahan data kelas telah berhasil. Juga masih dilengkapi oleh fitur filter dan search bar. Apabila mengetikkan kelas yang diinginkan, maka akan langsung muncul. Contohnya seperti 12 TKJ 2. Contohnya seperti 11 BKPA.
juga dilengkapi oleh fitur edit. Contohnya kita akan edit menjadi DKP C. Dan apabila data telah berubah seperti yang kita inginkan, maka pengeditan telah berhasil. Untuk tombol hapus sendiri adalah untuk menghapus salah satu data kelas yang diinginkan. Akan coba saya klik untuk 11 TKJ2 yang sebelumnya, teman-teman. Kita hapus. Dan apabila data kelas tersebut telah hilang, maka penghapusan telah berhasil. Baik, dan kesimpulan dari project workshop PT Universal Big Data yaitu kita dapat membuat website yang interaktif menggunakan Laravel dan Next.js. Juga dilengkapi dengan fitur-fitur seperti authentication, CRUD, create, read, update, delete, search bar, filter name, dan beberapa bentuk chart untuk menampilkan data. Mungkin sekiranya itu penjelasan saya mengenai project workshop PT Universal Big Data yang telah saya pelajari. Sekali lagi terima kasih untuk kakak-kakak para pemateri dari PT Universal Big Data. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.